Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Petir datang dari segala arah satu demi satu. Kilat berwarna perak tampak berenang di sekitar seperti ular kecil berwarna putih. Bung, bung. Guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal yang hampir berwarna perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Nampaknya pavilion petir angin bagian utara ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya dari pavilion petir angin. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Karena itu, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun kami harus menangkap Anda. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang menatap Xiaoyan dengan saksama. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, "Serang saja. Aku Xiaoyan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan yang tulus," ucap Xiaoyan dengan sombong. Xiaoyan mengerahkan jarinya ke ketiga sesepuh saat mengucapkan kata-kata ini. Segera boneka iblis bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya. Hahaha, Xiaoyan, lawanmu adalah penatua Lei dan yang lainnya. Biarkan aku untuk menangani boneka ini. Boneka iblis bumi baru saja keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tianxiao bergegas untuk sambil tertawa. Dia memblokir boneka iblis bumi itu. Bunuh dia! Mata berwarna perak Xiaoyan melihat Hong Tianxiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka itu tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiaoyan. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tianxiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangatlah menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Segera dauki merah menyala yang agung melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. Setelah itu muncul dua pedang panjang sepanjang 10 kaki dan menari dengan keras. Kilatan kilat yang berkedip-kedip di tubuh lelaki tua dengan alis panjang itu semakin padat saat melihat Hong Tianxiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia melihat Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam. Formasi 9 penjara surgawi petir ini adalah formasi besar dari pavilion petir angin utara saya. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huang dan 46 ahli Do Wang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menerobos hari ini, nama Anda, Xiaoyan, akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah ini. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya. Sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera itu mengeluarkan suara dan melesat secara eksplosif. Jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera suara keras terdengar dan petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras, tampak seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiaoyan
dan penatua yang memiliki alis panjang itu. Tatapan Xiaoyan perlahan melihat ke ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua kekuatan mereka di dalam tubuh satu orang. Formasi hebat ini memang sangat dalam. Keterampilan petir surga. Wajah penatua dengan alis panjang itu dengan dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya. Akhirnya mereka menyerang Xiaoyan dari segala arah dan aura kuat itu membuat hati seseorang merasa takut. Xiaoyan melangkah saat nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya. Dan nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan isap melonjak keluar. Segera petir yang ditembakkan ditelan olehnya secara mentah-mentah. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun itu akhirnya memurnikan petir itu. Xiaoyan menjentikan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah penatua yang memiliki alis panjangnya dan penatua lainnya. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru. Api surgawi? Teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera serigala api yang menerjang itu berhenti. Sesaat kemudian itu perlahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara. Selama 10 menit lebih singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifat mereka tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan yang begitu puncak adalah pertempuran yang bahkan Douzong biasa pun akan takut untuk bergabung. Xiaoyan, jangan tahan kekuatan dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuhmu. Oleh karena itu kamu harus dengan cepat menyelesaikan ini. Suara pengingat Tian Huozunze tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya itu, yang membentuk sebuah kait dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiaoyan meraih Bone Sealing Flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiaoyan. Akhirnya ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. 3 jenis api surgawi? Bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiaoyan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua itu dengan alis panjang juga menjadi lebih suram setelah teriakan kagetnya terdengar. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Daoqi, awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang merasa mati rasa. Ketika energi liar dan keras terbentuk, wajah ketiga sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar. Ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiaoyan membentuk retakan hitam seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara saat ini. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api 3 warna berukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna berputar perlahan. Setiap kali itu terjadi, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiaoyan, lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak,
ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tian Huo Zunse terdengar di dalam hati Xiaoyan saat teratai api terbentuk. Tidak menunggu lama, Xiaoyan melemparkan api pemusnah itu. Bung, bung, bung. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Segera cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki menerobos petir itu, dan kemudian runtuh. Ledakan sonik tajam dari seluruh penjuru langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul. Suara berderak terus-menerus muncul juga. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, menampakkan jejak kepalan tangan yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam. Momentum itu pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya tiga warna bergerak di bawah penutup tinju menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis retakan spasial. Kekuatan cahaya seperti itu telah jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya yang kuat macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya untuk melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini tampak benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh petir yang keras muncul seperti raungan dewa petir yang bergema di langit. Namun ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak dapat menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun dengan penglihatan tertentu dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang termasuk Xiaoyan dan 3 penatua pavilion petir angin utara kemungkinan akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar, mengikuti setiap rotasinya. Tinju petir yang sangat besar itu samar-samar menjadi lebih redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga sesepuh tidak dapat memblokir teratai api tiga warna yang menakutkan itu. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api tiga warna ini secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunse. Dengan demikian kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api tiga warna yang dia tunjukkan saat ini secara alami sangatlah menakutkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame adalah teknik Dou yang sangat kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiaoyan. Setelah itu, warna teratai api tiga warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar itu runtuh. Namun untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bung! Petir-petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak menyebabkan berhenti sedikit pun saat bibit api tiga warna muncul. Benih api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Saat bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api dibebankan ke awan petir. Balai surga, formasi, pencar. Mata tetua dengan alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang jarum.
saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur. Teriakan keras yang mengerikan segera bergemuruh. Namun sebelum ahli dari pavilion petir angin bagian utara di luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur mengeluarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera gelombang api yang sangat besar melonjak dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat itu terjadi. Orang-orang dari kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka saat mendengar suara muntahan darah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Suasana badai sebelumnya telah berubah menjadi cuaca dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan upaya bersama dari 3 sesepuh dari pavilion petir angin dan penggunaan formasi 9 penjara surgawi petir tidak bisa menjebaknya. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 sesepuh dari pavilion petir angin dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiaoyan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari ini. Hahaha, ini sangat menyenangkan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling puncak yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya Xiaoyan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa pavilion petir angin memiliki Feng Xiaozi tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiaoyan. Ucap percakapan pribadi di sekitar. Tubuh tetua dengan alis panjang dan 2 orang ahli lainnya di langit terdiam sejenak, sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih sementara nafas mereka menjadi lamban. Tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiaoyan tersenyum tipis. Tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu cincin itu diraih oleh kekuatan spiritual Xiaoyan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng menjadi marah saat melihat cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika penatua dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras, tetua dengan alis panjang dan 2 lainnya melepaskan doki mereka yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang 3 cincin penyimpanan di tangannya. Bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai ke tahap itu, kemungkinan Xiaoyan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkan bayaran yang sangat mahal. Xiaoyan melirik cincin penyimpanan. Jari-jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tian Hu Zunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan segel spiritual yang ada pada cincin itu. Xiaoyan masuk dan melihat ke cincin penyimpanan itu. Setelah pencarian, 3 gulungan berwarna perak cerah berkedip dan muncul di tangannya. Sisa gulungan lainnya memang bersama ketiga orang tua ini. Gulungan 3 warna perak ini mirip dengan yang dia peroleh dari cincin penatua Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas ketiga gulungan ini harusnya menjadi bagian dari 3000 tubuh ilusi petir. Namun dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan 3 gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiaoyan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki oleh orang-orang dari pavilion petir angin padanya seharusnya juga diungkapkan oleh
orang tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh 3 sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan. Secara alami, dia juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan oleh Xiaoyan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. 3 bajingan tua ini. Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es yang berniat membunuh ditembakkan dari kejauhan. Segera setelah itu, Daoqi yang berwarna merah menyala tampak seperti api karena mengeluarkan panas dan membungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Pedang itu dengan keras menusuk tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya. Saat tinjunya membawa ledakan sonik yang dalam dan rendah yang menghantam Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampaknya sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka setan bumi ini. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, pedang panjang di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara saat menangkis serangan dari boneka iblis bumi. Pisau pemecah api, teriak Hong Tianxiao. Daoqi yang berwarna merah menyala menggumpal dengan ganas pada bila yang sangat besar itu. Mata Hong Tianxiao menjadi sedikit dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Boom! Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski mengalami serangan seperti itu. Dia mengabaikan pedang besar di lengannya saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan tertahan. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Seutas rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Namun sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tianxiao dan matanya segera menyusut. Segera dia melihat di mana Xiaoyan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikit pun. Dia mengumpalkan Daoqi di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas serangan dari belakang itu. Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Boom! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao yang pertama kali terkena itu. Sekali lagi, dia merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiaoyan, ini adalah dendam antara pavilion petir angin utara dan kamu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya dipaksa untuk menyerang, ucap Hong Tianxiao. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiaoyan menatap Hong Tianxiao, wajahnya mengandung ejekan samar. Adik Xiaoyan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini selama Anda membuka mulut. Klan Hong saya dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tianxiao tumpul saat melihat tatapan yang berputar saat dia buru-buru berkata. Kompensasi? Langkah kaki Xiaoyan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiaoyan akhirnya tertarik, Hong Tianxiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan penatua Wu Lei sebelumnya, kekuatan bocah ini berasal dari tubuh spiritual di dalam tubuhnya.
Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya. Bocah ini harus mati, ucap Hong Tianxiao dalam hati. Xiaoyan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian dia sedikit mengangguk dan berkata, "Karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk..." Sebelum kata-kata Xiaoyan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao diam-diam berkata, "Ini tidak baik." Saat melihat ini, namun sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. "Xiaoyan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipuku." Hong Tianxiao segera mengeluarkan raungan marah saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, dia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Daoki merah api melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Namun boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiaoyan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Daoki. "Aku pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini." Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiaoyan berniat membunuhnya. Setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi, Daoki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri. Xiaoyan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Daoki di tubuhnya melonjak dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan ke arah Hong Tianxiao. Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat ke tangan api yang telah menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras. Xiaoyan tanpa ekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiaoyan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. "Bajingan kecil, Xiaoyan, aku akan mati bersamamu hari ini." Roh ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar saat mengeluarkan raungan yang ganas. Namun sebelum jiwanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan dengan keras bertabrakan dengan jiwa Hong Tianxiao. Segera jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal yang paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Sunze, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Karena itu benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tianxiao. Setelah itu Xiaoyan meraih jiwa Hong Tianxiao dan memasukkannya ke dalam botol. "Jiwa dan tubuh Dousong bintang 5, hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan inti monster peringkat 7 lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya." Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan yang pernah mendominasi kota Tianbei saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiaoyan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiaoyan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi nyawa Hong Tianxiao. Setelah itu pandangannya tertuju pada klan Han.
tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Shu memperhatikan Xiaoyan yang telah menghilang dari halaman yang sunyi di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi lebih cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk menaik ke udara saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya pavilion petir angin utara tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Shu dan Han Yu dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Shu menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun segera dia sepertinya memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali setelah pergi kan?" Xiaoyan tersenyum dengan lembut dan menjawab, "Aku telah menyinggung pavilion petir angin. Jika saya melibatkan diri dengan Anda semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan berulang kembali. Hahaha. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut dengan pavilion petir angin, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya saat itu." Han Shu dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuh indahnya memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar kesulitan bertemu Xiaoyan lagi di masa depan dengan setelah mereka berpisah saat ini. "Xiaoyan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini." Han Yu dengan lembut menghela nafas lembut. Dia melangkah maju menarik Han Shu dan dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. "Senior Han Yu benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat." Xiaoyan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Shu dan menghela nafas di dalam hatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki, Han Chong, dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah dataran tengah. Semoga kita akan bertemu lagi." Suara Xiaoyan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Shu menyaksikan Xiaoyan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yu dan mulai menangis. Setelah itu sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun ketika dia melihat Han Shu yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiaoyan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan jika kami memiliki kesempatan," ucap Han Fei. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa menantikan cerita selanjutnya.